Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 94, aku akan memberimu kesempatan kedua. Kamar Lili remang-remang, dan Lili sedang berbaring di tempat tidur, kelopak matanya setengah tertutup seolah dia berada di ambang kematian. Diana duduk di sebelahnya sementara keluarga Camden lainnya berdiri di sampingnya. Mereka semua menunggu jawaban Butler Frank. Mereka tahu bahwa Jordan adalah presiden S Corporation dan tokoh paling berpengaruh di kalangan bisnis Orlando. Dengan kekuasaan dan statusnya, ia dapat dengan mudah mengetahui kebenarannya. Benedict dan Sylvie merasa cemas dan takut kalau informasi yang mereka peroleh dari teman Benedict adalah palsu. Tuhan memberkati kita, semoga informasi yang ditemukan Benedictus benar. Sylvie berdoa tanpa henti. Berdengung. Ponsel desain Porsche milik Jordan mulai berdering, dan semua orang menahan napas. Jordan melirik layar ponsel, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan panggilan dari Butler Frank melainkan nomor yang tidak dikenalnya. Halo, Jordan menjawab telepon. Penelepon itu berkata, halo, Ten. Jordan Stelle, saya Direktur Kantor Panitera Kota Orlando. Nama saya David J. Halo, Tuan J, sapa Jordan dengan sopan. Sebagai tanggapan, David berkata, saya menyesal memberitahukan Anda bahwa perceraian Anda sebelumnya dengan Nona Hailey Camden tidak tercatat dalam sistem pencatatan pernikahan publik, dan surat-surat perceraian yang Anda tanda tangani tidak sah karena belum diajukan secara resmi. Oleh karena itu, Anda dan Nona Hailey Camden masih menikah secara sah. Demikian pula, surat nikah yang diterima oleh Nona Hailey Camden dan Tuan Tyler Collins juga tidak sah, sama seperti surat perceraian mereka. Tuan Stelle, kami telah mengidentifikasi karyawan yang menangani permohonan perceraian Anda, dan dia sekarang diskors. Saya akan meminta dia memberikan penjelasan terperinci dan permintaan maaf besok pagi. Tuan Stelle dan Nona Camden, jika Anda ingin mengajukan gugatan cerai lagi, saya dapat mengurusnya sendiri. Saya jamin kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan berbicara denganmu tentang perceraian itu ketika aku punya kesempatan di lain hari. Jordan merasa bahwa Hailey pasti tidak akan mau menceraikannya sekarang. Setelah menutup telepon, Hailey bertanya dengan cemas, Jordan, apa hasilnya? Jordan berkata, kita masih menikah secara resmi, dan surat-surat cerai yang kita tanda tangani, serta sertifikat pernikahanmu dengan Tyler, semuanya batal demi hukum. Yeay. Hailey melompat kegirangan di kamar Lily. Semua anggota keluarga Camden, kecuali Elle, berada di awan 9 dan sama sekali lupa bahwa ada seorang wanita tua yang terbaring di ranjang kematiannya tepat di samping mereka. Jordania. Pada saat ini, Lily memanggil Jordan dengan lembut. Jordan berjalan mendekat sementara Lily memegang tangannya dan berkata, maafkan aku, saudaraku. Jordan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kakek Lily. Aku sangat mengagumi kakek Hailey karena tahu sebelumnya bahwa keluarga Camden pasti akan membuatku menceraikan Hailey karena mereka adalah sekelompok orang sombong yang mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya dia membuat pengaturan itu. Jordan jelas-jelas marah karena telah ditipu. Namun, sekarang setelah Lily meninggal, Jordan tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu kasar di depannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengambil kesempatan untuk melontarkan komentar sarkastis dan menyindir keluarga Camden. Lily berkata, aku tidak punya banyak waktu lagi, aku akan segera bergabung dengan saudaraku, sebelum aku meninggal, aku ingin mengajukan satu permintaan kepadamu. Jordan sedikit melankolis karena ia mendapati semakin sulit bagi Lily untuk bernapas. Silakan. Lily bernapas perlahan dan berkata, jangan ceraikan Hailey. Jordan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi keinginan terakhir Lily. Pada saat ini, Hailey langsung berlutut di depan Jordan, matanya penuh air mata. Suamiku, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik, aku janji, aku tidak akan pernah terlibat dengan pria lain lagi. Sylvie juga memohon, Jordan, lihatlah betapa cantiknya Hailey. Lagi pula, dia masih perawan, dan dia sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Apa kau sanggup melihat istrimu yang secantik itu menikah dengan orang lain? Karena Sylvie paham akan sifat egois pria, dia mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Jordan berpikir bahwa dia akan merugikan dirinya sendiri jika dia tidak kembali bersama Hailey. Merasa sangat rumit, Jordan bersikeras, maafkan aku, Nenek Lily, aku bisa menyetujui apapun kecuali ini. Hati keluarga Camden langsung hancur. Di sisi lain, Lily bangkit dari tempat tidur dan tampak turun setelah melihat Jordan bersikeras menceraikan Hailey. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Devon yang ada di pintu pun bergegas menghampiri. Lily berkata, bantu aku, bangun dari tempat tidur. Devon berkata dengan gelisah, ibu, kondisimu kritis, ibu tidak bisa bangun. Aku mohon, berbaring saja di tempat tidur.
Lily sudah lama terbaring di ranjang kematiannya dan bahkan tidak punya kekuatan untuk bangun. Namun, dia tetap bersikeras melakukannya. Karena tidak berani menentangnya, Devon tidak punya pilihan selain membantunya naik ke tempat tidur. Lily menatap Jordan dan berlutut, yang membuat semua orang terkejut. Tolong, beri Hailey kesempatan kedua. Nenek, Lily. Jordan cepat-cepat maju dan menggendong Lily. Dia tidak menyangka Lily akan berlutut dan memohon untuk Hailey beberapa saat sebelum kematiannya. Melihat sikap ibunya, Devon berlutut di depan Jordan sambil menangis. Tuan Stelle, demi ibu saya, yang berusia 70-an dan akan meninggalkan kita, tolong berikan dia bantuan. Tidak mudah untuk hidup sampai usia segitu. Meskipun Jordan baru berusia 20-an, ia merasa hidup itu sulit. Ia telah melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan. Namun, Lily telah hidup selama lebih dari 70 tahun. Tuhan tahu betapa ia telah menderita dalam hidup ini. Lagi pula, Lily pernah menyelamatkan nyawa Jordan sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak tega melihatnya meninggalkan dunia ini dengan bertekuk lutut dan penuh penyesalan. Di sisi lain, Hailey terus berlutut dan memohon sambil menangis, "Suamiku, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong, maafkan aku. Mungkin semuanya adalah kehendak Tuhan." Jordan menghela napas, menatap Lily, dan berkata, "Baiklah, aku berjanji akan memberinya kesempatan lagi. Selama Hailey tidak mengajukan gugatan cerai, aku tidak akan melakukannya." Hebat, hebat. Setelah mengatakan itu, Lily tiba-tiba menutup matanya dan meninggalkan dunia ini selamanya. Nenek bibi Lily. Bunga bakung. Suara Hailey dan Diana memenuhi udara, dan mereka berlutut di samping tempat tidur sambil meratap dengan keras. Mereka menangis lebih keras daripada anak-anak Lily. Jordan tahu bahwa mereka mungkin juga menangis karena bahagia. Presiden S Corporation, yang juga merupakan keturunan keluarga miliarder, akhirnya menjadi menantu mereka lagi.